Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak Ustadz sekalian, ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustadz sekalian, nah di sini anak Ustadz kita masuk ke bab 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu hadis Nabi? Nah, sekarang kita baca dulu. Di sini ada kompetensi dasar. Ya. Nah, anak-anak Ustadz diharapkan di sini nanti dapat menjelaskan mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menerangkan kebiasaan para sahabat dalam menghafal hadis, ya. Kemudian menerangkan perjuangan para ulama terdahulu dalam mencari dan membukukan hadis. Kemudian meneladani para ulama dalam menghafal hadis. Kemudian menunjukkan kebiasaan senang menghafal hadis. Nah, urgensi mempelajari hadis atau pentingnya, ya, mempelajari ilmu hadis. Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ya, penetapan ataupun sifat. Nah, hadis juga disebut dengan sunnah. Arti sunnah yaitu perilaku dan jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis menjadi sumber hukum dan syariat Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa difahami dengan benar dan tepat tanpa penjelasan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh adalah tentang tata cara sholat. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan sholat tanpa bantuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran menegaskan perintah sholat saja tanpa menjelaskan tata caranya. Dengan demikian hadis menjadi sangat penting bagi kaum muslimin, sehingga umat Islam dianjurkan untuk mempelajarinya. Nah, itu ya anak Ustadz. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Al-Quran itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis, ya, sumbernya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak Ustadz, ya, kita harus berusaha untuk mempelajari ilmu hadis, ya. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu hadis, ya, di sana kita bisa memahami rincian atau penjelasan dari suatu ibadah. Contoh misalnya, ya, tata cara sholat, ya, maka kita tidak mendapati cara sholat dalam Al-Quran, ya. Nah, kita tidak mendapati bagaimana secara lengkapnya sholat tersebut, ya, dari takbiratul ihram sampai dengan salam, ya. Nah, namun, ya, di sana Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, ya, untuk mengerjakan sholat, ya. Nah, namun juga Allah tidak merincikan berapa rakaat sholat tersebut kita kerjakan dalam satu hari. Nah, semua ini kita dapati di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, maka ketika kita melihat, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, misalnya salat subuh 2 rakaat, kita kerjakan juga 2 rakaat.
Ya, ketika kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya salat maghrib 3 rakaat, maka kita kerjakan 3 rakaat. Ya, begitu juga ya cara salatnya Rasulullah, bagaimana cara mengangkat tangan, ya, bagaimana ruku dan seterusnya. Nah, ini kita dapati pada ilmu hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana merupa perkataan, ya, perbuatan takrir, ya, atau penetapan dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ya, berikutnya anak Ustaz. Nah, berikutnya di sini halaman selanjutnya mempelajari hadis Nabi, ya, keutamaan mempelajari hadis Nabi. Mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan tersendiri sebagaimana dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mendengarkan hadis lalu menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah." Ya, artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keelokan wajah kepada seseorang yang mendengarkan hadis dari kami lalu ia menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Masya Allah, ya, nah Ustaz, ini adalah keutamaan seseorang yang mempelajari ilmu hadis. Maka dari itu Ustaz berwasiat mengingatkan khususnya kepada diri sendiri, pada diri Ustaz pribadi, agar kita selain menghafalkan Al-Quran, kita juga berusaha untuk menghafalkan hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum-hukum, ya, tata cara, ya, apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu diambil dari hadis Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Seperti dari misalnya dari adab, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, kemudian juga dari sholat, ya, kemudian juga dari ruku, ya, dan lain sebagainya, ya, dalam sholat, di luar sholat, ya. Nah, seperti itu. Dan hadis-hadis, ya, kita mendapati bacaan-bacaan dalam sholat kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pada saat sujud, ya, kita sujud, maka Rasulullah SAW, ya, hadis, ya, riwayat Imam Muslim, di sana terdapat lafaz, ya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Nah, ya, adapun dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu, beliau mengatakan fi sujudihi, di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la. Maka ini kita ucapkan pada saat kita sujud dan lain sebagainya. Pada saat ruku, ya, pada saat bangun dari ruku, ya, i'tidal, ya, dan seterusnya. Itu hanya contoh dari sekian banyaknya hadis, ya. Taib. Nah, ini adalah bentuk penjagaan Allah, ya, terhadap agama kita, agama Islam, ya. Ketahuilah anak Ustaz sekalian bahwasannya hadis ini merupakan ciri, ya, ciri khas dari agama Islam, ya, tidak didapati di agama yang lain. Tidak ada pada agama Nasrani, agama Yahudi, ya, hadis seperti ini, ya, sanad, ada sanad hadis, ya. Ya, contohnya misalnya dari Imam Al-Bukhari mendengar dari fulan, ya, terus sampai bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, sehingga agama ini terjaga, ya, keasliannya. Taib. Nah, sekarang kita, nah Ustaz, masuk ke kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghafal hadis. Ya, setelah kita ketahui, maka di sini kita, ya, kita dituntut, ya, dan juga kita disarankan, ya, untuk menghafalnya dan menyampaikannya.
Nah, sekarang kita baca anak Ustadz di sini ya. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling bersemangat dalam mempelajari Islam. Mereka berlomba-lomba untuk menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam karena iman dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang tidak bisa menghadiri majelis Rasulullah karena ya suatu urusan. Ya, dia menyuruh temannya untuk menghadiri, lalu teman tersebut menyampaikan kepadanya, dan jika sebaliknya maka dia yang hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya kepada temannya. Ya, nah ini terjadi pada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Nah, tatkala beliau bekerja, maka beliau meminta temannya untuk datang ya, tetap hadir di majelis Rasulullah, mencatat ya, mengambil ilmu dari Rasulullah. Karena dia tidak sempat, dia bekerja, namun dia tetap ingin belajar. Ketika keesokan harinya maka dia bergantian ya dengan temannya ya. Beliau yang menuntut ilmu dan temannya mencari mencari nafkah ya, bekerja. Setelah itu ya, dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah, dan seperti itu seterusnya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum juga paling semangat dalam menghafal hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mengingatkan, sebagian lagi membagi malamnya menjadi 3, sepertiga untuk sholat ya, sepertiga untuk membaca Al-Quran ya. Nah, nanti akan kita dapati kisahnya pada seorang sahabat ya. Nanti insyaallah akan kita bacakan. Untuk tidur ya, sepertiga untuk mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang mengulang sampai hafal ya, diulang-ulang sampai hafal. Mereka juga mengambil perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa dan kejadian ya. Nah, sangat banyak sekali ya adab-adab, akhlak ya kita ambil ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya hadis tentang makan ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat yang kecil ya, mengatakan bahwasannya makan dengan tangan kanan ya, kemudian mengucapkan bismillah ya, kemudian makan yang ada di dekatnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita dapati itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti itu anak Ustadz ya. Kemudian di sini di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nomor 1 ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ya, Abu Hurairah ya bernama Abdurrahman bin Sakhr ya radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini anak Ustadz ya mulai menuntut ilmu kepada Rasulullah ya, berpindah dari tempat tinggalnya pindah ke Madinah pada usia 26 tahun. Nah, masih muda ya. 26 tahun beliau menuntut ilmu kepada Rasulullah. Dan beliau ya Abu Hurairah hanya berjumpa dengan Rasulullah selama 3 tahun saja ya, tapi luar biasa mendapati hadis yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian yang kedua ada Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ada istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah ya radhiyallahu anha. Kemudian ada Ibnu Abbas ya, anaknya paman Nabi ya, Abdullah ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keenam ada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, ya. Baik anak Ustadz, di sini adalah beberapa nama ya sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya, hadis Nabi sehingga sampai kepada kita. Sehingga kita tahu bagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salatnya, bagaimana Rasulullah membaca Al-Qur'an, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya yang lainnya. Nah, ya. Baik. Nah, berikut ini Ustaz akan menceritakan sedikit kisah dari seorang sahabat mengenai
semangatnya dalam menuntut ilmu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ustaz, di sini ada kisah semangatnya Abu Hurairah akan ilmu, ya, mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kita coba bacakan di sini. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis, ya, yang diriwayatkan lewat jalurnya. Kira-kira kita sudah hafal berapa, nah Ustaz? 1, 2, atau mungkin belum ada. Nah ya, ini adalah peringatan ya secara khusus ya kepada Ustadz dan kepada kita semua ya, anak Ustadz. Taib, kemudian untuk menghafal hadis ya, untuk menghafal hadis. Kemudian ya, memang semangat Abu Hurairah dalam hadis ya telah diketahui oleh Rasulullah SAW seperti di dalam hadis Nabi ya di sini. Yang artinya Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah kuduga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini wahai Abu Hurairah, saat aku melihat semangat atas hadis, ya, melihat semangatnya Abu Hurairah kepada ilmu hadis. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, aku membagi malamku 3 bagian. Nah, ya. Kalau kita biasanya malam kita bagi menjadi 1 bagian, ya. Bagian itu apa itu? Untuk tidur, ya. Nah, 1 bagian untuk tidur semua, ya. Malam untuk tidur. Nah, itu kalau kita, ya. Kalau Abu Hurairah gimana? Abu Hurairah membagi malamnya, ya, waktu tidur misalnya nah Ustadz jam 9 ya, sampai jam 5 misalnya. Kalau kita biasanya jam 9 sampai jam 5 tidur terus ya. Kalau Abu Hurairah tidak ya. Dia membagi ya bagian pertama untuk membaca Al-Qur'an ya. Nah, bagian pertama dari malamnya untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian bagian berikutnya ya untuk tidur ya, berikutnya tidur ya, istirahat, mengumpulkan tenaga ya untuk menuntut ilmu. Kemudian sebagian lagi bangun ya, bangun lagi sebelum subuh untuk mengulang hafalan hadis. Nah, ya. Ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, yang mempunyai hafalan hadis jalur periwayatan hadis sebanyak 5.000 hadis ya. 5.000 hadis radhiyallahu anhu. Taib ya, anak Ustadz, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan ya mengenai hadis Nabi, pelajaran mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali. Nah, adapun tugas anak Ustadz adalah menghafalkan halaman ya, menghafalkan halaman 30 ya, halaman 30 ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan orang yang menghafal hadis ya, dihafalkan ya nah Ustaz. Naddarallahu mra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keelokan wajah kepada seseorang yang mendengarkan hadis dari kami lalu ia menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, inilah tugas anak Ustadz ya, dihafalkan, kemudian direkam dan kirim kepada Ustadz ataupun ustazahnya masing-masing ya. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menghafal hadis dan bersemangat dalam mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini saja ya anak Ustadz pelajaran kita untuk hari ini. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.